Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan di pada pagi hari ini juga Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tuntun serta lindungi, Engkau mengajari kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca firman-firman kebenaran di mana Tuhan ajarkan tahun 2000 lalu. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang percaya firman itu adalah Allah, mari kita baca Alkitab firman Allah ini, supaya Tuhan ada di dalam hati kita, kita ada di dalam Tuhan. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan tanpa Allah satu pun tidak akan terjadi. Jadi Bapak Saudaraku, bahkan kita tahu firman menjadi manusia, di mana Yesus datang ke dunia ini. Itulah yang kita rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus setiap tanggal 24-25 Desember. Jadi kita di situ merayakannya karena kita menyambut Yesus datang ke dunia ini. Firman menjadi Allah. Jadi di sini katanya tadi kepada kita, bahkan katakannya tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita percaya semua yang ada dalam dunia ini tanpa Allah tidak akan terjadi. Jika kita percaya itu, pasti kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus turun ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan demi perumpamaan yang dilontarkannya, supaya kita semua umat manusia bertobat, datang menyembah, memuliakan nama Dia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 5 mengatakan kepada kita, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan terang datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah menjadi terang.
kegelapan itu tidak berkuasa lagi untuk meliputi kita, tapi kita menjadi terang. Jadi sini kita melihat bagaimana, dan datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat Tuhan mengutus Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Bapak Saudaraku, tugas Yohanes itu penginjilan yaitu menjadi terang supaya manusia percaya akan terang itu, menjadi anak-anak terang. Jadi di sini kita melihat ia bukan terang. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes itu bukan terang, tapi dia memberi kesaksian. Bahkan dia menyaksikan terang itu, menyaksikan kepada semua bagaimana sebetulnya terang itu. Jadi terang itu bercahaya kepada semua umat manusia. Jadi tidak pilih bulu. Karena apa? Karena semua manusia di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi semuanya kita itu harus kita tidak pilih bulu. Siapapun dia, kita tetap mengasihi dia karena dia adalah ciptaan Tuhan. Ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu Yesus itu lahir ke dunia ini. Belum dunia dijadikan, Yesus sudah ada, sudah lahir. Jadi di sini katakan tadi, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tapi kita melihat Bapak Saudaraku, sampai saat ini banyak tidak mengenal Yesus itu siapa. Jadi saat ini Bapak Saudaraku, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus supaya kita tahu Yesus itu siapa. Jadi jangan kita hanya memperingatinya Natal terus, tapi kita tidak mengerti siapa sebetulnya Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah firman kebenaran. Jadi firman itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sini katanya tadi, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir beribu tahun lalu dunia diciptakan, tapi Yesus lahir sudah begitu lama. Dunia diciptakan baru Yesus datang. Tapi menurut firman Tuhan ini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kita melihat Yesus itu lahir sesudah beribu tahun dunia diciptakan. Tapi di sini katanya tadi, dunia diciptakan olehnya. Kenapa dia mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena Tuhan itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi dia lahir ke dunia ini untuk menyerupai manusia, sehingga kealahannya tinggalkannya di sorga, sehingga dia menyerupai, lahir ke dunia ini seperti manusia, supaya manusia yakin dan percaya, di mana dia mengajari bagaimana jalan-jalan ke sorga. Jadi di sini katanya tadi, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Bapak Saudaraku, sampai saat ini banyak manusia tidak mengenal siapa Yesus itu. Yesus itu banyak orang dengar, nama Yesus itu banyak orang dengar, tapi tidak tahu siapakah Yesus itu. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti siapakah Yesus itu. Pada mulanya adalah Allah itu adalah firman pada mulanya adalah Allah. Jadi situ kita tahu, sehingga kita akan terbuka hati kita rajin untuk membaca firman Tuhan.
Jika kita tidak tahu bahwa firman itu adalah Allah, kita tidak akan rindu bagaimana apa yang diberitakan di dalam Alkitab ini. Jika kita percaya firman itu adalah Allah sendiri, pasti kita rindu bagaimana sebetulnya apa sebetulnya yang diberitakan Tuhan kepada kita. Jadi ayat 11 mengatakan kepada kita, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Bapak Saudaraku, dia datang ke dunia ini milik kepunyaannya, karena kita kepunyaannya, tapi manusia tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita menjadi mengerti. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita diberi tanda, diberi kuasa. Jadi kita tidaklah sama seperti orang-orang dunia yang belum menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Diri kita itu diubahkan. Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan berkata-kata, Roh Kudus itulah yang akan berkuasa, Roh Kudus itulah akan menuntun kita, Roh Kudus itulah yang menunjuk jalan-jalan kebenaran untuk menjalankan sesuruh dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan mengertikannya oleh karena pikiran kita, oleh karena kepintaran kita. Jika kita mengertikan firman Tuhan ini dengan kepintaran kita, tentu beda. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Bertobat secara manusia belum tentu bertobat di dalam Tuhan. Nah, jadi itu beda prinsipnya. Makanya banyak saat ini kita melihat manusia sudah baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana sebetulnya jalan-jalannya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita merasa kita ini baik, tapi belum tentu baik bagi Tuhan. Kita merasa saat ini sering kita yakin percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, tapi Tuhan belum tentu menerima kita menjadi anaknya. Nah, karena dialah yang memilih kita, bukan kita memilih dia. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti apakah Tuhan sudah memilih kita. Jadi bukan Tuhan memilih kita, bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi bagaimana caranya supaya Tuhan memilih kita? Tentu kita berjalan seturut dengan firman-Nya, sehingga kita akan disukai dan kita akan dipakai menjadi anak-anak-Nya. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua anak-anaknya diberikannya kuasa, diberikannya tanda sebagai hak kepunyaannya. Jadi tidaklah sama seperti dunia. Kita tidak sama seperti dunia, tapi kita beda. Karena apa? Karena kita itu sudah diperbarui. Pemikiran kita, tingkah laku kita, semuanya itu diperbarui. Dulunya hitam dan sekarang menjadi putih. Dulunya gelap, sekarang menjadi terang. Dulunya kita itu suam-suam kuku, tapi kita itu sudah sungguh-sungguh. Jadi itulah yang dikehendaki Tuhan, karena sudah ada Roh Penolong untuk mengubahkan kita. Roh Penolong itu menuntun, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kita untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Bapak Saudaraku, anak itu bukanlah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula
secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Yesus itu lahir ke dunia ini bukanlah karena Yusuf dan Maria, bukan keinginan si Yusuf, tapi itu roh Tuhan. Roh Tuhan meliputi, roh Tuhan mengkaruniakan, roh Tuhan sehingga Maria mengandung, sehingga dia melahirkan anak, yaitu namanya Yesus. Itulah yang kita peringati setiap bulan Desember tanggal 24-25. Jadi ini Bapak Saudaraku, satu keajaiban bagi manusia. Jika kita berpikir secara manusia, bagaimana seorang ibu bisa mengandung jika dia tidak punya suami. Jadi memang ada suaminya, tapi dia tidak akan tidur bersama, karena jelas ini tadi katanya kepada kita, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi cukup jelas firman Tuhan ini mengatakan pada kita Bapak Saudaraku, bahkan firman Tuhan ini adalah Tuhan. Bahkan juga kita melihat Yesus datang ke dunia ini bukanlah secara manusia, secara jasmani, tapi dia secara Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu selamanya itu firman mencipta, firman menjadikan segala isi dunia ini. Jadi firman itu menjadi manusia. Itulah namanya Yesus. Yesus itu adalah firman. Awalnya firman, sehingga dia menjadi manusia, sehingga dia akan mengajari, membimbing kita seturut dengan kehendaknya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita mengikuti jejaknya, bagaimana kita diajarkannya tahun 2000 lalu, bagaimana sebetulnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi kita melihat yang lahir dahulu adalah Yohanes, tapi Yohanes mengatakan dia ada sebelum aku ada. Itu kata Yohanes. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia adalah Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada, Tuhan sudah ada. Nah, jadi makanya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi oleh karena firman ini, jadi jika kita tidak mengerti, kita tahu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah anak. Sehingga banyak mengatakan oleh karena anakmu, Yesus Kristus. Nah, jadi sebetulnya bukan karena anaknya, walaupun kita mengatakan selama ini anak, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan 100% dia Tuhan. Jadi 100% juga dia manusia. Nah, jadi ini semuanya gak bisa dipikirkan dengan logika. Bagaimana kita berpikir Tuhan itu 100% manusia. Bahkan juga kita tahu Tuhan itu 100% Tuhan. Jadi ini kan tidak logika. Sama ibaratkan seperti kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang dia beri makan dengan 3 keping roti dan 2 ekor ikan. Sisa 12 keranjang. Itu kan tidak logika. Sedangkan roti yang 3 keping itu, bahkan juga ikan yang 2 ekor itu nggak ada 12 keranjang. Ini sudah makan 5.000 orang, belum lagi wanita dengan anak-anak, sisa lagi 12 keranjang. Jadi nggak bisa kita pikirkan dengan logika, nggak bisa kita cernakan dengan otak kita. Jadi makanya firman Tuhan ini tidak logika.
Jadi kita menerimanya adalah melalui iman percaya. Jadi kita yakin saja, praktekkan firman Tuhan itu, apakah benar atau tidak. Jika tidak benar, ngapain kita menjadi orang Kristen? Jadi jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Praktekkan, apakah memang betul firman Tuhan itu adalah Allah? Apakah memang firman Tuhan itu menunjukkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Jadi jika tidak, ngapain kita menjadi orang Kristen? Saat ini banyak orang-orang Kristen juga tidak menguji, tidak mempraktekkan firman Tuhan ini, sehingga dia hanya ikut-ikutan saja. Bagaimana orang banyak dia ikuti seperti itu, tapi dia tidak mempraktekkan firman Tuhan ini. Dia tidak menguji firman Tuhan ini, dia tidak membaca firman Tuhan ini dan melakukannya taat dan setia, supaya dia mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, karena ya merasa kehidupan yang kekal ini sepele. Karena manusia mengatakan cukup percaya saja, cukup gereja saja. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan ini, saudaraku, tentu kita mengerti bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan itu. Jadi jelas di sini Bapak saudaraku, kita lihat di sini tadi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Bapak saudaraku, oleh karena kepenuhannya kita dapat kasih karunia. Jika tidak dengan kepenuhannya Bapak saudaraku, kita tidak dapat kasih karunia. Karena dosa kita begitu luar biasa. Dari Adam sampai saat ini, dosa kita tidak lagi bisa terampuni. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita melihat Yesus datang ke dunia ini, semuanya itu dibayar dengan lunas. Jadi dosa-dosa kita dari Adam sampai saat ini, dosa kita sudah dibayar dengan lunas. Itulah yang kita peringati itu, Yesus lahir ke dunia ini mengangkat semua dosa-dosa manusia. Jadi itu makanya kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kita sepakat membuat kelahirannya itu tanggal 24-25. Karena kita tidak tahu pastinya tanggal berapa Yesus itu lahir. Karena kita tak tahu Yesus itu lahir bulan berapa. Tapi kita bersepakat adalah tanggal 24, 25 Desember. Jadi kita melihat di sini tanggal ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi oleh karena kasih karunia Yesus datang ke dunia ini, kita mendapatkan kasih karunia. Karena jika kita masih melakukan hukum Taurat, satupun manusia mungkin tidak selamat. Apalagi kita ini adalah bangsa kafir, bukanlah bangsa pilihan, bukanlah anak Israel. Jadi bangsa pilihan itu adalah suku bangsa Israel, tapi kita ini bukan, kita ini di luar. Tapi karena kasih karunia kita mendapatkan anugerah, mendapatkan keselamatan itu. Jika kita mau berbalik kepada firman Tuhan, taat dan setia, kita akan menerima janji Tuhan itu, mendapatkan kasih karunia. Jadi bukan setiap manusia sudah mendapatkan kasih karunia. Walaupun Yesus lahir ke dunia ini, jika kita tidak menerima dia menjadi juru selamat pribadi kita, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Karena ya kita harus taat kepada firman dan melakukannya. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita berjalan seturut dengan kehendaknya. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Walaupun kita memang tidak luput dari dosa, tapi fokus kita, hati kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita roh penolong untuk berjalan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apakah manusia bisa kudus? Tentu tidak bisa kudus jika dia masih hidup dalam dunia ini. Tapi fokus kita ke kekudusan. Jadi kita tidak sengaja berbuat dosa, tapi kita fokus dalam
kekudusan, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku berbuat kebaikan, tapi dosa itu kadang muncul juga. Jadi kita, karena kita masih hidup dalam dunia, tentu kita tidak luput dari dosa, tapi fokus kita jatuh bukan untuk geletak, tapi jatuh untuk bangkit, untuk semangat. Kita itu walaupun ada ujian, tapi kita itu tetap maju untuk naik kelas. Jadi kita ada ujian bukannya menjadi tinggal, tapi kita itu bangkit untuk naik kelas. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak Saudaraku, kenapa Yesus mengatakan tidak seorang pun bisa melihat Allah? Karena dia sendiri Allah. Jadi jika itu manusia melihat Allah, tentu Tuhan itu dua, Yesus dan Allah. Tapi kenapa Tuhan mengatakan satu pun manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi kita harus tahu firman itu adalah pada mulanya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kita harus membaca firman Tuhan ini taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita jika kita percaya firman ini adalah Allah. Jika kita tidak percaya, yaitu tergantung kita masing-masing. Itu Tuhan juga tidak paksa pada kita, karena Tuhan datang ke dunia ini memberi contoh, memberi jalan, memberi petunjuk. Tapi dia tidak memaksa. Hanya katakannya ada dua jalan, lebar, sempit. Itu kata Tuhan. Jadi apakah kita berjalan sesuai jalan lebar, apakah yang kita sempit? Itu tergantung kita. Jika kita melihat jalan lebar, tentu kita bebas, leluasa untuk menikmati apa yang ada dalam dunia ini. Kita bisa pesta pora, bersenang-senang di dalam dunia ini. Tapi jika kita mengikut Tuhan Yesus, ada jalan, ada rel. Kita tidak bisa nyasar sana, kiri, kanan, sana. Tapi kita ada rel yang ditetapkan untuk kita. Jadi tidaklah sama seperti orang-orang lain bebas untuk menikmati seluruh dunia ini. Tapi kita ada jalur. Belok, kiri, kanan, dia lurus sesuai jalur. Tidak bisa meper ke kiri, kanan. Karena apa? Kita ada peraturan-peraturan yang berikan Tuhan kepada kita. Makanya sempit. Sempit Tuhan mengatakan. Tapi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menyaksikan video ini, saya yakin percaya kita bersama-sama untuk menjalankan yang sempit itu, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak ambang-ambingkan oleh dunia ini, sehingga akhir-akhir hidup kita nanti, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab yang kita cintai, di mana di situ nanti akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita membuka hati kita, tidak mengeraskan hati kita, tidak memakai prinsip kita, Tuhan akan dimateraikan Roh Kudus kepada roh kita, sehingga di situ kita akan nalar, sehingga di situ kita akan mengerti, sehingga di situ kita akan paham firman Tuhan ini apa artinya, bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dimateraikan dengan Roh Kudus, kita diberikan kuasa. Jadi tidaklah sama kita seperti anak dunia ini, tapi Tuhan memberikan kita hak paten. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan. Marilah kembali kepada Alkitab yang kita cintai. Shalom, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita.